Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Raksa Firdani yang pada hari ini masih di bulan kemerdekaan pada hari Senin 28 Agustus 2023. Saya Raksa Firdani akan menemani dan memandu Anda dalam rangkaian acara peresmian kereta api ringan atau Light Rail Transit LRT integrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi atau Jabodebek oleh Presiden Joko Widodo. Dan nantinya di stasiun LRT Cawang, Jakarta Timur, pelaksanaan prosesi peresmian LRT Jabodebek ini akan dilaksanakan. Saat ini terlihat di Stasiun Harjamukti, sebelumnya nanti Presiden akan menjajal terlebih dahulu LRT dari Stasiun Harjamukti menuju Stasiun Cawang. Nantinya Presiden Joko Widodo didampingi dengan Ibu Iriana Joko Widodo untuk menjajal LRT dari Stasiun Harjamukti menuju Stasiun Cawang, di mana tempat peresmian LRT Jabodebek akan dilaksanakan. Tadi sekira pukul 8:20 Presiden Joko Widodo bersama Ibu Iriana Joko Widodo telah tiba di Stasiun Harjamukti dan dilanjutkan untuk menaiki peron untuk selanjutnya akan berangkat menuju Stasiun Cawang. Seperti penumpang pada umumnya, tadi Presiden Joko Widodo juga dan Ibu Iriana melakukan tap in terlebih dahulu untuk kemudian bisa melanjutkan naik ke peron. Dalam perjalanan tersebut juga Presiden Joko Widodo bersama Ibu Iriana didampingi oleh Ibu Wuri Ma'ruf Amin serta sejumlah ketua lembaga negara dan juga sejumlah anggota Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju atau OASEKIM. Terlihat gerbong kereta yang dinaiki oleh Presiden Joko Widodo bersama rombongan yakni bernomor TS26 yang nantinya akan membawa Presiden Joko Widodo bersama Ibu Iriana dan juga rombongan untuk menuju Stasiun Cawang, Jakarta Timur. Terlihat Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Iriana Joko Widodo serta sejumlah anggota Organisasi Aksi Solidaritas Kabinet Indonesia Maju atau OASEKIM tengah menduduki LRT di dalam LRT Jabodebek. Dan juga terlihat di layar bahwa ada sejumlah ketua lembaga negara yang turut menjajal LRT ini bersama Presiden Joko Widodo dan akan menghadiri prosesi peresmian LRT Jabodebek di Stasiun Cawang. Adapun tadi sudah terlihat sejumlah ketua lembaga negara yang turut menjajal LRT pada hari ini, yakni tadi terlihat ada Ketua MPR RI Bapak Bambang Susatyo. Juga nantinya akan ada Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani, Wakil Ketua DPD RI Bapak Nono Sampono, Ketua MK Bapak Anwar Usman, Ketua MA Bapak Muhammad Syarifuddin, Ketua KY Bapak Amzulian Rifai, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Bapak Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Sekretaris Negara Bapak Pratikno, Sekretaris Kabinet Bapak Pramono Anung, Menteri Perhubungan Bapak Budi Karya Sumadi, Menteri BUMN Bapak Erick Thohir, Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, Menteri PUPR Bapak Basuki Hadi Mulyono, PJ Gubernur DKI Jakarta Bapak Heru Budi Hartono, serta Wakil Gubernur Jawa Barat Bapak UU Ruzhanul Ulum. Sekarang terlihat di layar kaca bahwa LRT yang ditumpangi oleh Presiden Joko Widodo beserta rombongan telah melaju untuk selanjutnya akan tiba di Stasiun Cawang dan melaksanakan prosesi peresmian LRT Jabodebek. Tentunya dengan adanya moda transportasi modern ini nantinya diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi publik serta untuk meningkatkan kemudahan mobilitas masyarakat. Oleh karenanya LRT Jabodebek ini dibangun dengan menerapkan integrasi dengan transportasi publik lainnya seperti komuter lain, MRT dan juga kereta api bandara.
Terlihat Presiden Joko Widodo tengah berbincang-bincang. Dan di sana seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa Presiden tidak hanya sendiri, tentunya Presiden di sana menjajal LRT menuju Stasiun Cawang didampingi oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju dan juga sejumlah ketua lembaga negara. Dan di gerbong LRT telah bersama kami Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani. Nantinya kita akan berbincang bersama Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani yang menjajal LRT pada pagi hari ini bersama Presiden Joko Widodo. Selamat pagi. Ya. Ya, kita senang bahwa Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi semuanya sekarang sudah mulai makin terhubung ya dengan transportasi massal seperti LRT ini. Ini adalah bagian dari kita untuk bisa terus menjaga mobilitas masyarakat dengan berbagai infrastruktur yang dibangun dengan uang negara tentu. Dan BUMN seperti KAI, Inka ini semuanya berkolaborasi ADI untuk bisa membuat infrastruktur ini berjalan dan terbangun dengan baik. Kita mengharapkan dengan makin banyak masyarakat menggunakan fasilitas transportasi umum, tentu akan mengurangi juga mobilitas menggunakan mobil pribadi dan akan memperbaiki kualitas dari udara di daerah Jabodetabek. Ya. Saya tentu excited ya sambil deg-degan karena kita terbiasa di dalam pengalaman saya pribadi kalau naik kereta api selalu ada masinisnya. Tapi kita kan mempercayai bahwa dengan teknologi ini sudah dikelola dengan baik dari sisi keselamatan, keamanan, dan ketepatan waktu. Jadi ini juga merupakan salah satu pelajaran bagi masyarakat ya, bahwa teknologi bisa memecahkan persoalan masyarakat dan kita bisa memanfaatkannya dengan maksimal. Ya, Jakarta sebagai metropolitan dengan penduduk yang sangat besar dan daerah sekitarnya ya, beberapa daerah Bogor, Tangerang, Bekasi yang semuanya memiliki kepadatan dan mobilitas penduduk yang sangat tinggi. Maka infrastruktur seperti transportasi massal itu menjadi suatu keharusan dan kebutuhan. APBN, keuangan negara terus akan mendukung dalam berbagai bentuk investasi, baik melalui BUMN seperti PT KAI maupun melalui transfer kepada pemerintah daerah dan juga bahkan kepada para pengguna. Karena tarifnya sering juga masih dalam tarif yang disubsidi. Saya berharap ini akan membuat Indonesia makin maju, namun juga pada saat yang sama juga kita jaga bersama. Oke, makasih ya. Makasih. Yuk. Itu tadi sedikit wawancara bersama Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani yang turut menjajal LRT Jabodebek hari ini bersama Presiden Joko Widodo yang nantinya juga akan ikut serta dalam peresmian LRT Jabodebek pada hari ini. Dan Presiden Joko Widodo saat ini tengah menjajal LRT Jabodebek dari Stasiun Harjamukti menuju Stasiun Cawang, yang dimana jalur yang ditempuh oleh Presiden Joko Widodo bersama rombongan yakni Cibubur Line yang pada nantinya akan melayani perjalanan dari Stasiun Harjamukti menuju Stasiun Dukuh Atas dengan jarak perjalanan kurang lebih 24,3 km. Dan lintas ini juga akan melewati 12 stasiun pemberhentian, yakni Stasiun Harjamukti, Ciracas, Kampung Rambutan, Taman Mini, Cawang, Ciliwung, Cikoko, Pancoran, Kuningan, Rasuna Said, Setiabudi dan juga Dukuh Atas. Selain Cibubur Line juga LRT Jabodebek ini melayani rute Bekasi Line yang diberangkatkan dari Stasiun Jatimulya menuju Stasiun Dukuh Atas yang dengan memiliki jarak perjalanan kurang lebih 27,3 km. Dan dalam perjalanannya line ini akan melintasi 14 stasiun pemberhentian
yakni Stasiun Jatimulya, Bekasi Barat, Cikunir 2, Cikunir 1, Jatibening 1, Halim, Cawang, Ciliwung, Cikoko, Pancoran, Kuningan, Rasuna Said, Setiabudi, dan juga Dukuh Atas. Saat ini Presiden Joko Widodo bersama rombongan tengah berhenti sejenak di Stasiun Ciracas, yang dimana pada umumnya kereta atau LRT yang melayani rute ini juga dari Harjamukti pastinya akan berhenti di Stasiun Ciracas untuk naik dan turunnya penumpang. Presiden Joko Widodo setelah ini melanjutkan perjalanannya untuk menuju Stasiun Cawang dan nantinya pastinya akan berhenti juga di stasiun selanjutnya. Dapat dilihat di sini bahwa rute yang dilalui oleh Cibubur Line ini, LRT Jabodebek Cibubur Line ini melintasi Tol Jagorawi di sampingnya, dan terlihat bahwa pemandangannya juga tentunya sangat menarik sekali bagi masyarakat yang akan bermobilitas dari arah Cibubur menuju Jakarta maupun sebaliknya. Dan saat ini kami sudah bersama dengan Menteri BUMN Bapak Erick Thohir untuk berbincang sejenak. Dan marilah kita saksikan secara bersama-sama Menteri BUMN Bapak Erick Thohir. Pagi. Alhamdulillah udah ketiga kali diajak Bapak Presiden, makin hari makin bagus, dan saya rasa ini solusi yang luar biasa karena kepadatan daripada Bogor, Bekasi, Tangerang, Jakarta ini salah satu yang sangat membuat Jakarta juga menjadi maksimal kepadatannya. Jadi dengan ada percepatan daripada LRT ini akan membantu juga pengurangan kendaraan pribadi, sehingga ini bisa membantu lah. Apalagi kan polusi tinggi, ini hal-hal yang sangat dibutuhkan partisipasi kita semua untuk menggunakan kendaraan umum. Ya, kalau saya ini sebuah kemajuan teknologi yang saya rasa masyarakat pasti sebagian masih deg-degan gitu. Dan tapi inilah yang kita harapkan, kenapa sejak kemarin kita ada sinkronisasi mengenai sistem supaya keselamatan penumpang menjadi prioritas. Dan ini teknologi yang saya rasa memang pada saat ini sudah mulai dijalankan tanpa masinis. Itu pun bukan berarti tidak aman ya. Ya memang transportasi publik menjadi hal yang sangat prioritas hari ini. Apakah MRT, LRT, dan fasilitas pendukungnya yang memang harus terus kita tingkatkan. Karena memang kembali sebagai kota yang menjadi salah satu terbesar di dunia dari jumlah penduduk, ya memang fasilitas publik harus menjadi prioritas. Gitu. Makasih. Itu tadi Bapak Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir memberikan tanggapannya tentang hari ini menjajal LRT Jabodebek bersama Presiden Joko Widodo. Dan tadi Presiden Joko Widodo bersama rombongan juga sempat berhenti di Stasiun Kampung Rambutan. Selanjutnya akan melanjutkan perjalanan kembali menuju Stasiun Cawang untuk melaksanakan peresmian LRT Jabodebek. Adapun kecepatan LRT ini sendiri bisa mencapai maksimal 80 km per jam. Dan adapun untuk waktu tempuh LRT Jabodebek ini dari Stasiun Jatimulya menuju Stasiun Dukuh Atas yakni mencapai 45 menit. Dan untuk rute dari Stasiun Harjamukti menuju Stasiun Dukuh Atas dapat ditempuh dalam waktu 40 menit. Dan ini tentunya memudahkan sekali bagi masyarakat yang berada di sekitar Jakarta untuk melakukan pergerakan atau mobilitas dari luar Jakarta menuju Jakarta maupun sebaliknya. Dan nantinya setelah layanan LRT Jabodebek ini telah resmi beroperasi, tarif yang akan ditetapkan yang maksimalnya mencapai Rp27.400, yakni dari Harjamukti menuju Jatimulya. Dan
Dari Dukuh Atas menuju Jatimulya memiliki tarif Rp23.000, serta Dukuh Atas menuju Harjamukti memiliki tarif Rp21.800. Meskipun demikian, nantinya setelah LRT ini diresmikan sampai bulan September 2023, masyarakat bisa menikmati LRT Jabodebek ini dengan tarif promo yaitu Rp5.000. Dan saat ini setelah bersama kami di gerbong LRT Jabodebek, Bapak Menteri Perhubungan, Bapak Budi Karya Sumadi. Mari kita simak secara bersama. Dan ini adalah satu inspirasi dari Pak Jokowi setelah MRT, LRT, nanti kereta cepat. Nah, bagi kami insan transportasi ini sesuatu yang luar biasa karena angkutan massal itu adalah sesuatu yang memang membuat banyak hal. Satu, pasti lingkungan. Yang kedua, cepat, ramah, dan kita bisa memberikan harga yang murah. Nah, ini bisa menjadi contoh bahwa ini bisa dilakukan pada kota-kota yang lain. Satu pelajaran. Dan satu yang penting adalah ini budaya baru, di mana kita menghargai waktu, ya. Lalu kita bersih, nggak boleh makan kalau ini budaya baru yang insya Allah ini bisa ditularkan dengan masyarakat. Ya, kita memang harus bangga. Ini 90% produk anak bangsa, 90%. Dan kita memang hati-hati dan konservatif, oleh karenanya saya selalu lapor dengan Pak Presiden, Pak kita hati-hati ya Pak, dan kita bertahap. Pak Presiden luar biasa, dikatakan bahwa kapan lagi kita memiliki produk anak bangsa yang harus kita hargai. Ya. Nah, saya pikir MRT, LRT ini harus masif. Jadi dari titik timur, babat, utara, selatan itu harus nyambung. Bahkan radial harus dilakukan. Sehingga masyarakat turun LRT, naik MRT, setelah itu naik BRT atau bus. Ya, jadi ini supaya mereka tidak pakai mobil atau motor sendiri. Masih. Pintu akan dibuka. Hati-hati pada celah peron. Doors are opening. Please find the platform gate. Itu tadi Menteri Perhubungan, maksud saya Bapak Budi Karya Sumadi yang berbincang singkat bersama kami di sini. Dan saat ini LRT Jabodebek yang dinaiki oleh Presiden Joko Widodo bersama rombongan telah tiba di stasiun Taman Mini. Dan nantinya kereta ini akan melanjutkan perjalanan menuju stasiun Cawang dan akan berakhir di stasiun Dukuh Atas. Saat ini LRT Jabodebek yang dinaiki oleh Presiden Joko Widodo sedang mengarah menuju stasiun Cawang, yang dimana lokasi peresmian LRT Jabodebek akan dilaksanakan. Dan untuk informasi juga bahwa untuk masyarakat yang ingin menaiki LRT Jabodebek ini nantinya tentunya pembayarannya akan sangat mudah, yakni masyarakat bisa menggunakan kartu uang elektronik yang biasanya digunakan. Dan untuk diketahui juga bahwa LRT Jabodebek ini jika sudah beroperasi secara penuh akan beroperasi mulai pukul 5 pagi hingga pukul 11.30 malam. Dan tentunya ini sangat memudahkan bagi masyarakat dan masyarakat juga tidak perlu khawatir bahwa karena moda transportasi ini akan membantu dan mendukung mobilitas sehari-hari dari dan keluar Jakarta menuju wilayah atau daerah sekitarnya. Pembangunan LRT Jabodebek ini sudah mulai dibangun sejak tahun 2015, di mana pada saat itu juga Presiden Joko Widodo yang melaksanakan peletakan batu pertamanya atau groundbreaking, dan akhirnya pada tahun ini pembangunan LRT telah rampung dan sudah mulai dibuka untuk uji coba operasional bagi masyarakat. Tentunya ini merupakan sebuah hadiah bagi masyarakat Republik Indonesia di bulan kemerdekaan dalam memperingati hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia untuk memudahkan masyarakat melakukan perjalanan dari Jakarta menuju wilayah sekitarnya maupun sebaliknya. LRT Jabodebek ini juga mengusung sistem terintegrasi dengan moda transportasi publik lainnya.
yakni dari stasiun, seperti contohnya di stasiun Harjamukti, LRT Jabodebek ini terintegrasi dengan halte Jakarta Cibubur Junction. Dan juga di stasiun Ciracas terintegrasi dengan moda angkutan Mikrotrans. Lalu di stasiun Kampung Rambutan terintegrasi dengan Transjakarta, Trans Jabodetabek, Mikrotrans, dan juga lain sebagainya. Lalu di stasiun Taman Mini tadi terintegrasi dengan halte Transjakarta Garuda Taman Mini. Lalu di stasiun Cawang sendiri terintegrasi dengan halte Transjakarta BNN. Dan di stasiun Ciliwung terintegrasi dengan halte Transjakarta Cawang Ciliwung. Kemudian di stasiun Cikoko juga terintegrasi dengan halte Transjakarta Cawang Ciliwung dan juga stasiun komuter lain KRL Cawang. Kemudian di stasiun Halim terintegrasi dengan stasiun kereta cepat Jakarta Bandung dan juga di stasiun Duku Atas lokasinya berdekatan dengan stasiun KRL Sudirman, stasiun MRT Duku Atas, stasiun kereta api bandara dan juga halte Transjakarta. Untuk diketahui bahwa LRT Jabodebek ini sudah mulai dibuka uji coba terbatas bagi masyarakat umum sejak tanggal 26 dan 27 Agustus 2023. Dan setiap harinya diminati sekali dengan antusiasme dan hampir lebih dari 12.000 orang ingin ikut serta dalam uji coba tersebut. Dan saat ini, hari ini LRT Jabodebek akan diresmikan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo. Terlihat di layar kaca bahwa Presiden Joko Widodo tengah menjajal LRT Jabodebek menuju stasiun Cawang dan terlihat berbincang-bincang dengan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju dan juga kepala lembaga negara. LRT Jabodebek ini merupakan LRT yang menerapkan sistem otomatis yang artinya tidak memakai masinis di dalamnya saat beroperasi. Adapun LRT ini berjalan dengan sistem kontrol terpusat yang dilaksanakan di Depo Bekasi. Dan tentunya ini merupakan sebuah teknologi yang sangat modern untuk menambah moda transportasi publik yang ada di Indonesia. Dapat dilihat bahwa konstruksi yang dibangun di jalur LRT Jabodebek ini dibangun dengan sangat baik tentunya, dan juga untuk diketahui bahwa pastinya LRT ini untuk diketahui memiliki ikon, yakni konstruksi rel ini juga mendapatkan penghargaan sebagai struktur jembatan kereta api lengkung dengan struktur beton terpanjang di dunia. Dan hal itu bisa dilihat dari jembatan yang terletak di persimpangan Jalan Rasuna Said dan juga Jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan yang membentang sepanjang 148 meter dengan panjang lengkungan 115 meter. Dan itu menjadi ikon bagi LRT Jabodebek ini, khususnya lintasan LRT Jabodebek ini yang ada di daerah Jakarta. LRT Jabodebek ini memiliki 18 stasiun pemberhentian dan terbagi ke dalam 2 lintas layanan yang dimana tadi telah disebutkan, yakni layanan Cibubur Line dan juga layanan Bekasi Line. Yang dimana saat ini Presiden Joko Widodo bersama sejumlah menteri dan juga kepala lembaga negara tengah menaiki LRT Jabodebek dengan rute Cibubur. Terlihat sejumlah anggota organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju atau OASEKIM juga turut serta dalam kesempatan hari ini.
untuk menikmati dan mencoba LRT Jabodebek yang merupakan LRT atau moda transportasi terbaru yang dapat mendukung mobilitas masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Saat ini kita tengah menantikan kehadiran dari kereta yang membawa Presiden Joko Widodo bersama Ibu Iriana Joko Widodo dan juga rombongan lainnya untuk tiba di Stasiun Cawang dan akan melaksanakan peresmian LRT Jabodebek pada hari ini. Sudah terlihat kereta yang membawa Presiden Joko Widodo hampir tiba di Stasiun Cawang. Setelah tadinya Presiden Joko Widodo melintasi sejumlah stasiun dari Stasiun Harjamukti, yakni Stasiun Ciracas, Stasiun Kampung Rambutan, dan juga Stasiun Taman Mini. Setelahnya Presiden Joko Widodo akan tiba di Stasiun Cawang untuk melaksanakan peresmian LRT Jabodebek. Nah, saat ini terlihat kereta LRT yang membawa Presiden Joko Widodo telah hampir tiba di Stasiun Cawang untuk nantinya akan melaksanakan peresmian LRT Jabodebek pada hari ini di Stasiun Cawang. Inilah kereta yang membawa Presiden Joko Widodo bersama rombongan. Ini merupakan sebuah hadiah yang sangat istimewa tentunya bagi masyarakat Indonesia. Karena LRT ini akan diresmikan di bulan kemerdekaan yang dimana Indonesia baru saja merayakan hari ulang tahunnya ke-78 pada 17 Agustus kemarin. Dan ini merupakan kado istimewa tentunya bagi masyarakat Indonesia karena masyarakat memiliki moda transportasi baru untuk menikmati dan untuk mendukung mobilitas masyarakat dari luar Jakarta menuju Jakarta maupun sebaliknya. Dan tadi seperti yang kita telah lihat secara bersama-sama bahwa Presiden Joko Widodo berangkat dari Stasiun Harjamukti ditemani dengan Ibu Iriana Joko Widodo bersama dengan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju dan juga sejumlah kepala lembaga negara yang mendampingi Presiden Joko Widodo. Di belakang saya telah terlihat kereta yang membawa Presiden Joko Widodo dan rombongan telah tiba di Stasiun Cawang. Nantinya Presiden akan turun dari kereta untuk meninjau terlebih dahulu fasilitas yang ada di Stasiun Cawang serta dilanjutkan dengan prosesi peresmian LRT Jabodebek. Kereta tujuan Dukuh Atas akan diberangkatkan dari jalur 2. Attention please. The train heading to Dukuh Atas is going to leave from platform number 2.
Saat ini Presiden Joko Widodo bersama Ibu Iriana Joko Widodo dan rombongan lainnya telah tiba di Stasiun Cawang. Dan sekarang Presiden Joko Widodo tengah menuju lantai 2 Stasiun Cawang untuk meninjau sejumlah infrastruktur yang nantinya akan dinikmati juga oleh masyarakat di Stasiun Cawang ini yang akan menaiki LRT Jabodebek. Dan setelah ini kita akan berbincang dengan sejumlah masyarakat. Maksud saya sekarang Presiden Joko Widodo telah tiba di Stasiun Cawang dan akan segera melaksanakan prosesi peresmian LRT Jabodebek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo. Yang kami hormati Ibu Wuri Ma'ruf Amin, para ketua dan wakil lembaga negara, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Ibu-Ibu Oase Kabinet Indonesia Maju, PJ Gubernur DKI Jakarta, Wakil Gubernur Jawa Barat, Direksi dan Komisaris BUMN, serta Bapak dan Ibu tamu undangan yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang di Stasiun LRT Cawang, Jakarta dalam acara peresmian kereta api ringan Light Rail Transit terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Mengawali rangkaian acara kita pada pagi hari ini, marilah kita dengarkan laporan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Bapak Budi Karya Sumadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang kami hormati dan kita banggakan Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo. Yang saya hormati Ibu Wakil Presiden Ibu Wuri Ma'ruf Amin. Yang saya hormati pimpinan lembaga tinggi negara. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Ibu dari Oase Kabinet Indonesia Maju, PJ Gubernur DKI, Direksi BUMN, dan hadirin sekalian. Pertama-tama, puji syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita bisa hadir dalam acara yang begitu membahagiakan ini, yaitu peresmian LRT Jabodebek. Hadirin yang saya banggakan, sebagai pewujudan dari komitmen dan janji pemerintah kepada masyarakat, hari ini menjadi hari yang bersejarah karena moda transportasi Light Rail Transit atau lintas raya terpadu LRT Indonesia akhirnya dapat diresmikan. Alhamdulillah, pencapaian besar pembangunan di sektor transportasi yang semakin maju. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, oleh karenanya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang telah memberikan inspirasi besar bagi angkutan publik perkotaan modern dan maju. Berkat kepemimpinan dan keberanian beliau, setelah kita mulai MRT, Mass Rapid Transit, moda raya terpadu, kini kita mengoperasikan LRT Jabodebek. Lalu sebentar lagi kita akan menggunakan atau meresmikan kereta cepat antara Jakarta dan Bandung. Bapak Presiden, kami laporkan bahwa LRT Jabodebek adalah satu citra atau upaya kita untuk mencapai ramah lingkungan, tetapi juga mengutamakan safety dan layanan. Yaitu sudah terintegrasi berbagai moda transportasi
lain di ibu kota dan sekitarnya, yaitu KRL, lalu BRT atau bis, lalu nanti sekarang juga sudah ada MRT dan juga Jaklingko. Hingga nantinya integrasi ini dapat juga mencapai Bandung. Kami harapkan konsep ini akan menjadi satu pola bagi pengembangan kota-kota di seluruh Indonesia. Bapak Presiden dan hadir yang saya hormati, LRT Jaudet menjadi wujud modernisasi transportasi publik dengan berteknologi perkeretaapian yang semakin mumpuni. Dan kita harus bangga karena ini dikerjakan para anak bangsa. Karena itu saya sampaikan terima kasih yang sebesarnya kepada Bapak Presiden, kepada para pemimpin lembaga tinggi negara, kepada khususnya Menteri Pak Menko Marinvest, Pak Menseknek, Mensekap, Kementerian Keuangan, BUMN, ada BUMN PT KAI, PT Adikarya, PT Inka, PT LEN, PJ Gubernur DKI dan Gubernur Jawa Barat, dan perguruan tinggi yang telah bekerja sama dan bekerja keras membangun dan memastikan LRT dapat beroperasi dengan baik. Oleh karenanya kita harapkan operasi hari ini berjalan dengan selamat, aman, dan tak lupa kami harus terima kasih juga kepada konsultan, para media, para penggiat-penggiat seni, dan juga penggiat transportasi yang sudah memberikan dukungan pada kegiatan LRT Said ini. Bapak Presiden dan hadirin yang kami hormati, demikianlah beberapa hal yang dapat kami laporkan. Semoga Allah Ta'ala memberikan jalan yang baik pada kita untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam mengabdikan diri pada bangsa dan negara, terutama dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi. Dan mohon perkenan Bapak Presiden untuk meresmikan peresmian LRT ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan prosesi tap kartu elektronik dan penanda tanganan prasasti sebagai tanda peresmian kereta api ringan atau light rail transit terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Ketua dan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, para Menteri yang hadir, Gubernur DKI Jakarta dan Wagub Jawa Barat, Ibu-ibu OASE yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, kita tahu DKI Jakarta ini selalu masuk dalam 10 kota yang termacet di dunia. Kita selalu masuk sebagai 10 besar kota yang termacet di dunia. Setiap hari masuk 996.000 kendaraan ke Jakarta setiap harinya. Oleh sebab itu, macet, polusi, juga selalu ada di Jakarta. Oleh sebab itu, kenapa dibangun MRT, LRT, KRL, Transjakarta, BRT, kereta bandara, agar masyarakat kita semua beralih dari transportasi pribadi ke transportasi massal. Memang tidak mudah. Sebagai contoh MRT, meskipun setiap hari saya lihat penuh, tetapi kapasitas yang kita inginkan setiap hari 180.000 penumpang.
Dan hari ini masih 80.000, masih ada kapasitas yang belum penuh terisi. Dan hari ini alhamdulillah LRT juga sudah siap dioperasikan. Baik yang dari Harjamukti di Cibubur dan dari Bekasi ke Jakarta sepanjang 41,2 km dan menghabiskan anggaran 32,6 triliun rupiah. Kita harapkan masyarakat berbondong-bondong beralih ke LRT, baik yang dari Cibubur dan sekitarnya maupun Bekasi dan sekitarnya, sehingga kemacetan di jalan bisa kita hindari dan juga polusi bisa kita kurangi. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya resmikan kereta api ringan LRT terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Presiden untuk melakukan prosesi tap kartu elektronik pada totem sensor dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti. Hadirin sekalian, dengan telah diresmikannya LRT Jabodetabek, resmi sudah dimulainya operasional LRT untuk melayani masyarakat wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Itu tadi prosesi peresmian LRT Jabodebek langsung oleh Presiden Joko Widodo telah kita saksikan secara bersama-sama. Dan saat ini saya sudah bersama dengan perwakilan masyarakat yang tadi turut serta dalam menjajal LRT Jabodebek dari stasiun Harjamukti menuju stasiun Cawang. Halo Mas, boleh diceritakan nih Mas, tadi kan Mas sendiri berdua ini ikut serta dalam menjajal LRT ya dari Harjamukti menuju stasiun Cawang. Bisa diceritakan gimana rasanya menaiki LRT ini, lalu harapan kedepannya itu seperti apa sih Mas untuk transportasi umum Indonesia? Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Pandu Haji Prakoso, saya merupakan pengguna harian transportasi publik terutama di Jakarta. Perasaan saya jujur sangat merasa terhormat dan senang untuk mengikuti tes run ini ya bersama Bapak Presiden Joko Widodo, dan juga turut bangga akhirnya ada LRT di Jakarta, karena ini LRT ini cukup menjadi solusi untuk memecah kemacetan yang ada di Jakarta juga. Terus juga tadi saat mencoba dari Harjamukti itu menurut saya sangat cepat ya Mas ya, karena biasanya kalau ditempuh dengan baik tol maupun jalan biasa itu bisa sampai 30 sampai 40 menit. Sedangkan ini saya cuman 10 sampai 15 menit udah sampai Cawang seperti itu. Terus harapan saya harap sih untuk LRT sendiri bisa lebih banyak lagi rutenya, lebih bervariasi lagi, karena saya merasa ini juga menjadi solusi kemacetan untuk di daerah lainnya seperti itu. Oke, baik. Lalu Masnya seperti apa Mas tanggapannya? Perkenalkan, saya Mas Handro dari seorang mahasiswa yang berkesibukan di kota Jakarta. Menurut saya pengalaman saya naik LRT Jabodebek ini sangat merupakan pengalaman baru bagi saya karena bisa menembus kemacetan di kota Jakarta, terutamanya untuk di dalam tol Jagorawi dan tol dalam kota. Karena LRT ini menghubungkan antara kota di Jabodetabek, termasuk tempat tinggal saya di Bogor. Saya yang biasa menggunakan
tol Jagorawi bisa sampai 1 jam atau 2 jam. Ini dengan menggunakan LRT hanya memerlukan waktu 30 menit untuk sampai di pusat kota Jakarta, yaitu di daerah Duku Atas, Rasuna Said, dan Kuningan. Saya sebagai mahasiswa yang kedepannya akan beraktivitas di pusat kota Jakarta, turut bangga dan turut mengapresiasi atas peresmian LRT Jabodebek ini. Karena sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari saya untuk melakukan konektivitas dari kota Bogor sampai dengan kota Jakarta. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Mas berdua. Semoga harapan-harapannya nanti bisa segera terwujud juga dan masyarakat bisa ikut naik LRT ini secara umum. Terima kasih Mas Andro dan juga Mas Pandu. Dan itu tadi prosesi peresmian LRT Jabodebek telah kita saksikan secara bersama-sama. Tentunya kita berharap moda transportasi baru ini, yang dimana moda transportasi modern, dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia untuk memudahkan mobilitas dari Jakarta ke wilayah sekitar Jakarta. Dan dengan demikian, kegiatan ini telah selesai. Saya Raksa Firdani, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai negara besar harus berani melangkah, harus berani memiliki agenda besar untuk kemajuan negara kita, untuk kemajuan bangsa.